Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Dan di video Special Learning English with Me episode 1 ini, aku mau ngejelasin ke kalian tentang penambahan ES atau S dalam verb 1 pada simple present tense. Tapi sebelum aku jelasin, aku mau ingetin lagi ke kalian untuk tolong di-subscribe YouTube channel ini supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Yaudah kita langsung aja masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke aturan penambahan ES, S atau S ini, kita harus tahu dulu, jadi verb 1 plus ES atau S ini digunakan pada saat apa. Nah, jadi, verb 1 plus ES atau S ini digunakan pada kalimat dengan susunan atau tensi simple present tense, dikhususkan pada subjek he, she, it, atau nama orang yang tidak lebih dari satu orang, atau misalnya kayak my mom atau my dad, kayak gitu. Nah, dikhususkan lagi hanya digunakan pada kalimat positifnya aja atau afirmatif. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung kalimat afirmatif itu apa atau simple present tense itu seperti apa, kalian bisa lihat di video sebelumnya, tinggal diklik aja linknya ada nanti muncul di atas, atau bisa ngeklik link yang ada di description box pada video ini. Nah, langsung aja nih kita ke aturan dari verb 1 plus ES atau S ini. Yang pertama, verb yang diakhiri oleh huruf O, S, C, X, Z, CH atau SH itu diberi tambahan ES. Nah, misal nih di contohnya, ada di contoh yang pertama itu kan verbnya discuss. Nah, discuss itu kan diakhiri huruf S. Maka ketika subjeknya she, kata discuss itu berubah jadi discusses. Jadi, she discusses her homework with her friends every day. Dia mendiskusikan PR-nya dengan teman-temannya setiap hari. Nah, contoh yang kedua, ada verb atau kata kerja push. Push ini kan diakhiri huruf SH. Nah, jadi pada saat subjeknya my mother, nah itu push ini berubah ditambah ES, jadinya pushes. Jadi, my mother pushes table to the corner of the room. Nah, contoh yang ketiga ada verb reach. Reach ini berakhiran CH. Nah, pada saat subjeknya he, maka verb ini ditambah ES. Jadi, he reaches the marketing target. Dia mencapai target pemasaran. Nah, lalu contoh selanjutnya ada verb mix. Mix ini diakhiri huruf X. Nah, karena subjeknya Rani, maka kata mix ini ditambah ES. Jadi, Rani mixes the flour with eggs. Nah, contoh selanjutnya ada verb undergo. Nah, karena subjeknya she dan dia juga berakhiran huruf O, tadi sesuai aturannya, maka verb tersebut ditambah ES. Jadi, she undergoes the difficult process of studying language. Dia menjalani, jadi undergoes ini artinya menjalani, dia menjalani proses yang sulit dalam belajar bahasa. Nah, lalu contoh selanjutnya ada verb raise. Nah, karena subjeknya adalah he, maka raise yang berakhiran huruf Z ini ditambah ES. Jadi, he just raises you son. Dia hanya bercanda sama kamu, nak. Kayak gitu. Masuk ke aturan yang berikutnya, yaitu verb yang diakhiri oleh huruf Y dengan huruf sebelumnya huruf konsonan, maka huruf Y-nya diganti I lalu diberi tambahan ES. Jadi maksudnya kalau nanti ada verb itu diakhiri huruf Y. Nah, tapi sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan. Huruf konsonan tuh tahu ya teman-teman kayak yang huruf yang selain A, I, U, E, O itu namanya huruf konsonan. Kalau A, I, U, E, O itu huruf vokal. Nah,
Contohnya nih, verb try. Try ini kan diakhiri huruf Y. Nah, sebelum huruf Y itu kan, huruf R, ya kan? Huruf R. Nah, R ini kan termasuk huruf konsonan. Jadi pada saat subjeknya she, nah verb ini yang huruf Y-nya itu berubah jadi I, lalu ditambah dengan ES. Jadi, she always tries to call her ex-boyfriend. Nah, terus untuk, aturan selanjutnya nih, verb yang diakhiri huruf Y dan sebelumnya didahului huruf vokal. Nah, kalau yang tadi kan sebelumnya didahului huruf konsonan, kalau ini sebelumnya didahului huruf vokal, maka verb tersebut cukup ditambah S. Nah, misalnya nih contohnya, ada kata verb by. By ini kan diakhiri huruf Y. Sama-sama Y, sama kayak try tadi, cuman bedanya kalau kata by ini sebelum huruf Y-nya itu huruf U. U ini kan termasuk huruf vokal. Kalau yang tadi itu huruf R, di mana R ini termasuk huruf konsonan. Jadi di kata by ini pada saat subjeknya Tara, maka dia hanya ditambah S aja, nggak perlu huruf Y-nya dirubah jadi I terus ditambah ES tuh nggak usah, gitu. Jadi Tara buys a new car every day. Nah, terus, untuk aturan selanjutnya, ini yang mudahnya. Jadi verb dengan akhiran huruf selain yang disebutkan sebelumnya, maka verb tersebut hanya ditambahkan S. Jadi, ini sisanya aja ya, misalnya ada verb. Verb itu diakhiri huruf sebelum yang tadi aku sebutin, itu cukup ditambah S aja. Contoh nih, eee verb rain. Rain itu kan diakhiri huruf N. Tadi kan N nggak ada disebutin ya kan. Jadi tinggal it usually rains every morning here. Ini biasanya hujan setiap pagi di sini. Terus yang kedua ada leaf. Leaf diakhiri huruf E. Tadi E itu kan tidak ada disebutkan ya. Jadi tinggal ditambah S saja. Jadi the bus to Solo leaves the station every hour. Nah, terus contoh yang ketiga nih ada verb read. Read ini, diakhiri huruf D. Tadi kan huruf D ini kan, nggak ada disebutin ya di aturan-aturan sebelumnya. Jadi udah ditambah S aja, jadi she reads international articles every day, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video, aku kali ini. Aku mau ngingetin lagi untuk, like, share, dan subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa share video ini ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, jadi akan, banyak lebih banyak manfaat kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini.